Korem 151 Binaya adalah badan pelaksana Kodam 15 Patimura sebagai subkompartemen strategis Matra Darat yang bersifat kewilayahan dan berkedudukan langsung di bawah Pangdam 15 Patimura. Adapun satuan jajaran Korem 151 Binaya meliputi 6 kodim yang terdiri dari Kodim 1502 Masohi yang membawahi 11 koramil, Kodim 1503 Tual yang membawahi 4 koramil, Kodim 1506 Namlia yang membawahi 5 koramil, Kodim 1507 Samlaki yang membawahi 3 koramil, Kodim 1511 Pulau Moa yang membawahi 6 koramil, dan yang terakhir, Kodim 1513 Seram Bagian Barat yang membawahi 3 koramil. Di samping itu, sebagai Kolak Ops Korem 151 Binaya yang membawahi 2 satgas, yaitu Satgas Pamrahuan yang terdiri dari 10 pos dan Satgas Pamputer yang terdiri dari 9 pos. Korem 151 Binaya memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Maluku dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 15 Patimura. Korem 151 Binaya berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan moto sejati, yaitu semangat, jaga profesionalisme, dan rendah hati. Untuk mewujudkan WBK dan WBBN, Korem 151 Binaya melaksanakan program reformasi birokrasi meliputi 6 area perubahan yang terdiri dari 1. Manajemen perubahan merupakan area perubahan pertama dari 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas. Manajemen perubahan sendiri bertujuan untuk mengubah secara sistem dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja di Korem 151 Binaya dan jajarannya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi membentuk tim kerja pembangunan zona integritas, yang selanjutnya tim kerja menyelenggarakan pencanangan pembangunan zona integritas serta penandatanganan fakta integritas bagi seluruh personel dengan tujuan sebagai tekad dan komitmen bersama dalam membangun zona integritas di Korem 151 Binaya. Melaksanakan Komsos dan Karya Bakti serta menerapkan metode datangi, kenali, dan bantu bagi Satgas Pamputer dan Pamrawan serta satuan jajaran dalam rangka Binter untuk menarik simpati masyarakat kepada TNI dan NKRI. 2. Penataan tata laksana merupakan area perubahan kedua yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses prosedur kerja secara jelas, efektif, dan efisien, yang meliputi menyusun peta proses bisnis yang dijabarkan ke dalam SOP atau mekanisme kerja aplikatif oleh Korem 151 Binaya. Korem 151 Binaya juga telah melaksanakan penyusunan dan revisi standar operasional prosedur pemerintahan atau SOP. Memanfaatkan IOV sebagai penunjang efisiensi dan efektivitas kerja, di antaranya penggunaan video konferensi sebagai pengganti rapat secara fisik, penggunaan email, memanfaatkan CCTV, dan membangun aplikasi guna mendukung tugas Korem 151 Binaya. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Penataan ini merupakan area ketiga dari zona integritas yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam menjalankan organisasi. Kegiatan yang menjadi fokus penataan sistem manajemen sumber daya manusia diantaranya melaksanakan pengisian personal dalam jabatan, memberikan kesempatan pengembangan karir dan kompetensi. Kegiatan ini merupakan langkah guna meningkatkan kapasitas personil, khususnya personil yang diproyeksikan akan menjabat ke jenjang yang lebih tinggi atau membekali personil pada jabatan tertentu. 4. Penguatan akuntabilitas.
Penataan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Korem 151 Binaya, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 151 Binaya bisa akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi keterlibatan pimpinan dalam setiap perencanaan yang strategis, penyusunan dokumen perencanaan agar akuntabilitas kinerja dapat terukur dan dapat dinilai, meliputi dokumen-dokumen acuan, yaitu rancangan awal rencana kerja, rancangan rencana kerja, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, serta program kerja dan anggaran. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di Korem 151 Binaya pasti ada bentuk pengawasannya, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Korem 151 Binaya, terutama kegiatan fungsi utama satuan, bisa terlaksana dengan baik serta tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk apapun. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penguatan pengawasan ini meliputi arahan-arahan saat dilaksanakan jam pimpinan kepada anggota, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan latihan, audit internal yang melibatkan Inspektorat Kodam dalam mengecek bidang kinerja dan perbendaharaan Satuan Korem 151 Binaya. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka mengukur dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan anggota dari pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh Korem 151 Binaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan pertanian dalam rangka produksi beras di wilayah Provinsi Maluku, pendampingan stunting dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah Provinsi Maluku, rehab RT/LH sebanyak 50 unit dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak, TNI Manunggal Air yang dilaksanakan di 7 lokasi, menyatu dengan alam dalam rangka mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah Maluku, melaksanakan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dan kepercayaan masyarakat kepada TNI, penanggulangan bencana alam dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak dari bencana alam. Adapun inovasi unggulan yang dilaksanakan Korem 151 Binaya adalah 1. Podcast Korem 151 Binaya merupakan bagian dari Komsos Kreatif dan Efisien dihadapkan perkembangan zaman digitalisasi, informasi, dan teknologi. 2. Pembuatan film Janji Senja dalam rangka sosialisasi rekrutmen menjadi anggota TNI. 3. Panen Raya Padi, Program Ketahanan Pangan, Inovasi dari Kodim 1513 Seram bagian Barat, dalam rangka memberdayakan lahan tidur menjadi sawah yang proaktif guna mewujudkan kemandirian ekonomi serta menggerakkan sektor-sektor strategis, khususnya bidang pertanian. 4. Penyerahan bendera merah putih ke simpatisan RMS dalam rangka menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air kepada simpatisan RMS. 5. Keramba ikan air laut binaan Korem 151 Binaya yang dipelopori oleh PNS Jeffrey Islanta sebanyak 40 kotak di Pantai Wainito, Kota Ambon. 6. Budidaya rumput laut yang dipelopori oleh Serda Silvester Tauratubun, Desa Ohoy Evu, Kecamatan Hoat, Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, Kodim 1503 Tual. 7. Peternakan sapi dengan sistem umbaran dipelopori oleh Serma Dial Adrian Lakuri dengan luas umbaran 6 hektar, jumlah sapi 200 ekor yang bertempat di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten SBT, Kodim 1502 Masohi. 8.
Budidaya kebun rempah diinovasi oleh Koramil 150207 Weirinama dengan luas lahan 1,5 hektar. 9. Usaha mandiri mebel yang dilakukan oleh Serda Wempi Fanin Lambir, Babinsa Desa Wowonda, Kodim 1507 Somlaki, yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan memberi contoh usaha yang dapat memberikan nilai tambah. 10. Budidaya kebun sayur yang dilakukan oleh Koptu Soni Sirmelai, Babinsa Koramil 151101 Tiakur, Kodim 1511 Pulau Moa, seluas 1 hektar. 11. Budidaya ikan nila merupakan inovasi oleh Kodim 1506 Namlea, wilayah Desa Savana Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, seluas 3.000 meter persegi. 12. Demplot ketahanan pangan diinovasi oleh Kodim 1513 Seram Bagian Barat, seluas 1 hektar. 13. Pembibitan pohon keras inovasi oleh Kodim 1503 Tual dalam rangka mendukung penanaman 1 juta pohon. Saya, Dr. Jalolin Salampesi, SPSIMSI, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Korem 151 Binaya yang telah melakukan reformasi birokrasi. Kami yakin bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan akan mampu untuk bisa mendorong kinerja dan kerja-kerja dari Korem 151 Binaya untuk lebih efektif, lebih efisien, dan mampu memberikan kolaborasi sinergi dengan pemerintahan sehingga wujud kerja sama akan bisa ditingkatkan. Kami masyarakat Benteng mengucapkan terima kasih kepada Korem 151 Binaya karena sudah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kami untuk beraktivitas dengan nyaman. Semoga Korem 151 Binaya tetap jaya. Sukses selalu Korem 151 Binaya. Saya, Komandan Korem 151 Binaya, Brigjen TNI Antonio Rangel da Silva, SIP MH, beserta staf dan anggota berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Binaya! Demikian sekilas pembangunan zona integritas Korem 151 Binaya. Kai mesi aman, pegang erat-erat negeri.